Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah teka-teki ekonomi yang jujur aja kita semua pasti pernah ngalamin. Kenapa sih kita nggak bisa balikin potongan rambut yang jelek? Pernah kan keluar dari salon ngerasa nyesel banget atau bingung, kok harga tiket pesawat kita bisa beda jauh sama teman sebelah, padahal tujuannya sama? Nah ternyata jawaban dari semua kegalauan ini tuh ada di satu kata kunci, jasa. Oke, kita mulai dari sini ya. Bagian pertama, ini judulnya aja udah kena banget. Jasa yang nggak bisa dikembalikan. Jadi, apa sih sebenarnya perusahaan jasa itu? Gampangnya gini, mereka itu jualan tindakan, jualan performa, atau usaha. Sesuatu yang bisa kita rasain tapi nggak bisa kita pegang atau kita miliki. Kita bayar buat pengalamannya, bukan buat barangnya. Dan ternyata, semua pengalaman jasa itu diatur sama 4 aturan tak kasat mata. Anggap aja ini kayak DNA rahasianya setiap layanan. Mau itu tukang cukur, maskapai, bahkan sampai aplikasi di HP kita. Semuanya ngikutin aturan ini. Aturan nomor 1, intangibility, atau nggak berwujud. Simpelnya, kita nggak bisa lihat, sentuh, atau pegang sebuah jasa sebelum kita beli. Ya kan? Mana bisa kita nyobain dulu potongan rambut sebelum rambutnya beneran digunting. Nah, ini nih implikasi ekonominya yang menarik banget. Justru karena jasanya nggak kelihatan, kita sebagai konsumen jadi ngandelin sinyal-sinyal lain buat nebak kualitasnya. Kita lihat harganya, reputasinya, review online, bahkan sampai kebersihan tempatnya. Semua itu jadi petunjuk buat kita, ini kira-kira bagus nggak ya? Oke, yang kedua, inseparability atau nggak terpisahkan. Artinya, sebuah jasa itu seringnya dibuat dan dinikmati di waktu yang sama persis. Coba deh pikirin, pas kita naik ojek online, jasa perjalanannya itu ya terjadi saat itu juga pas kita lagi bareng sama drivernya. Nggak bisa dipisah. Poin pentingnya apa? Kualitas jasanya jadi nempel banget sama siapa yang nyediain. Skill dokternya, ramahnya si driver ojol, atau jagonya si penata rambut. Itu jadi penentu utamanya. Makanya, jangan heran kalau perusahaan jasa itu mati-matian soal rekrutmen dan training karyawan. Penting banget soalnya. Lanjut, yang ketiga, heterogeneity atau beragam. Kualitas layanan itu bisa, naik turun banget. Coba ingat-ingat deh pengalaman pesan makanan online, hari ini dapat driver yang super cepat dan ramah, besoknya bisa dapat yang beda banget. Faktor manusianya ini yang bikin jadi gak bisa ditebak. Nah, ini jadi tantangan ekonomi yang gede banget buat perusahaannya. Susah banget bikin standar yang sama rata. Makanya mereka harus invest gede-gedean di sistem, teknologi sama training yang ketat, itu semua cuma buat satu hal, ngejaga kualitas biar tetap konsisten meskipun yang ngerjain manusia yang beda-beda. Dan aturan terakhir, ini yang paling kejam mungkin ya, perishability, alias nggak bisa disimpan. Jasa itu nggak bisa kita stok, simpan di gudang, atau dijual lagi. Bayangin aja kursi pesawat yang kosong pas udah take off. Udah, pendapatan dari kursi itu hilang selamanya. Nggak akan pernah bisa balik lagi. Ini dia nih alasan utama kenapa ada yang namanya dynamic pricing. Kenapa harga tiket pesawat, harga kamar hotel, itu bisa berubah-ubah tiap jam. Ini juga yang ngejelasin kenapa ada surge pricing pas jam sibuk di aplikasi ojol. Kapasitas yang nggak kepake, kayak waktu lowong si driver, itu ibaratnya hangus. Makanya pas permintaan lagi tinggi, harganya dinaikin buat nutupin itu semua. Oke, dari 4 aturan tadi, sekarang kita masuk ke soal harga. Gimana caranya perusahaan nentuin harga buat sesuatu yang nggak bisa kita pegang? Coba lihat deh diagram ini. Sebagian besar uang yang kita bayar, sekitar 75%-nya, itu lari ke biaya tenaga kerja. Tapi jangan salah ya, tenaga kerja di sini tuh bukan cuma soal gaji. Ini soal bayar keahlian bertahun-tahun seorang dokter bedah, bayar kreativitasnya desainer, atau bayar tenaganya terapis pijat. Intinya, kita itu bayar waktu, keahlian, dan potensi manusia. Nah, karena model utamanya itu manusia, bukan bahan baku, strategi harganya jadi beda. Bukan lagi berapa modal saya, tapi seberapa berharga ini buat Anda. Inilah yang disebut value-based pricing. Pengacara top bisa pasang tarif jutaan per jam, itu bukan karena biaya kantornya mahal, tapi karena nilai yang dirasakan klien, yaitu kesempatan menang kasus miliaran, itu jauh lebih tinggi. Dengan semua kerumitan ini, jadi manajer di perusahaan jasa itu kayak jalan di atas tali loh. Mereka harus terus-menerus nyimbangin antara dua hal, konsistensi dan sentuhan manusianya. Tantangan utamanya jadi gini, gimana caranya bikin layanan yang basisnya manusia ini bisa konsisten kayak mesin pabrik, tapi di saat yang sama tetap terasa personal dan manusiawi. Wah, ini pertarungan abadi antara standarisasi dan personalisasi. Salah satu solusinya,
Namanya industrialisasi jasa. Contoh paling gampang, lihat aja evolusi perbankan. Dulu kita ke teller bank, personal banget tapi ya kualitasnya bisa beda-beda. Terus muncul ATM, lebih standar tapi jadi kurang personal. Sekarang ada aplikasi mobile banking, otomatis penuh, bisa diakses kapan aja. Proses ini terjadi di mana-mana. Coba deh pikirin McDonald's. Burgernya di seluruh dunia dibikin pakai proses yang sama persis buat ngejar konsistensi. Tapi ya kita jadi kehilangan sentuhan personal dari koki lokal. Oke, sekarang kita balik lagi ke posisi kita sebagai pelanggan. Gimana sih sebenarnya cara kita menilai semua pengalaman ini? Ternyata tanpa sadar, kita tuh punya semacam toolkit rahasia di otak kita. Model ini namanya SERVQUAL. Intinya gini, kita menilai sebuah layanan itu dari gap atau kesenjangan antara apa yang kita harapkan sama apa yang kita rasakan. Kalau yang kita rasain lebih bagus dari harapan, kita puas. Kalau di bawah harapan, ya kita kecewa. Sesimpel itu. Nah, gap ini kita ukur lewat 5 hal. Pertama, tangibles atau bukti fisik, tempatnya kelihatan oke nggak? Kedua, reliability atau keandalan, mereka ngerjain apa yang mereka janjiin nggak? Ketiga, responsiveness atau ketanggapan, mereka cepat dan mau bantu nggak? Keempat, assurance atau jaminan, mereka kelihatan pinter dan bisa dipercaya nggak? Dan yang terakhir, yang seringkali paling ngena, empathy atau empati, mereka peduli nggak sih sama kita? Nah, sebagai penutup, coba deh inget-inget lagi, layanan terakhir yang Anda pakai apapun itu, apa sih yang paling nempel di ingatan? Apakah karena mereka benar-benar nepatin janji? Atau jangan-jangan justru sentuhan empati kecil dari mereka yang bikin pengalaman itu jadi beda banget?